بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keragaman pada pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang percobaan bunyi, kemudian mengamati bentuk kerjasama, menyebutkan sikap-sikap yang mendukung kerjasama, dan bentuk kerjasama di masyarakat. Perbedaan bisa disatukan dengan indah asal ada sikap saling menghormati dan menghargai. Indonesia, meskipun penduduknya berbeda-beda, namun tetap rukun dan bersatu karena ada keinginan untuk hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Budaya gotong royong dalam masyarakat Indonesia merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Gotong royong harus kita lestarikan sebab gotong royong mempunyai banyak manfaat. Nah, anak-anak, jadi dalam menyikapi suatu perbedaan harus ada sikap saling menghargai agar kita dapat hidup rukun dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, walaupun banyak keragaman, tetapi kita bisa saling menghargai perbedaan yang ada pada setiap penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat bunyi itu apa? Ya, jadi bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Nah, energi yang dihasilkan dari bunyi disebut sebagai energi bunyi. Apakah kalian pernah mendengar petasan yang meledak? Nah, tentu telingamu menjadi sakit karena suara ledakan petasan tersebut. Bunyi yang dihasilkan petasan sangat besar, itulah yang disebut sebagai energi bunyi yang besar. Kita dapat mengukur kekuatan bunyi dengan satuan desibel. Tingkat kekuatan bunyi yang lebih besar dari 120 desibel dapat merusak pendengaran manusia. Bunyi dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi. Nah, anak-anak, jadi jika kekuatan bunyi lebih dari 120 desibel ini dapat merusak pendengaran manusia. Jadi, ingat ya anak-anak, bunyi itu dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Jika benda tersebut tidak bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Benarkah demikian? Nah, coba kamu simpan telunjuk dan jarimu di pangkal tenggorokan. Kemudian cobalah berbicara. Nah, kamu akan merasakan pita suaramu bergetar. Pernahkah kamu mendengar suara dengungan nyamuk? Nah, suara mendengung tersebut juga disebabkan oleh getaran dari sayap nyamuk tersebut. Nah, anak-anak, jadi bunyi ini dihasilkan dari setiap benda yang bergetar.
Teman-teman, sekarang coba buka bukunya di halaman 70. Perhatikan gambar 2.3. Nah, ini ada beberapa anak yang sedang melakukan percobaan bunyi. Nah, coba perhatikan. Percobaan tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama. Nah, kerjasama ini dilakukan tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, ataupun bentuk rambut. Jadi, setiap perbedaan yang ada harus kita hargai. Jadi, tidak ada yang hanya melihat ataupun hanya memerintah. Semua bersemangat untuk bekerja sama, mereka saling menghormati, tidak ada sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi perhatikan ya anak-anak, dalam kerjasama ini kita harus saling menghargai. Kerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Sebaliknya, kerjasama juga dapat rusak bila ada sikap yang dapat merusak kerjasama. Nah, anak-anak, apa saja contoh sikap yang dapat mendukung kerjasama? Ya, jadi sikap yang dapat mendukung kerjasama misalnya sikap saling menghargai, kemudian sikap toleransi, kemudian sikap memiliki rasa tanggung jawab, kemudian mempunyai tujuan yang sama, kemudian tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini merupakan beberapa contoh sikap yang dapat mendukung kerjasama. Selanjutnya, sikap yang dapat merusak kerjasama apa saja? Ya, misalnya sikap mementingkan diri sendiri, kemudian sombong, jadi tidak mau menerima pendapat orang lain. Kemudian, tidak memiliki tujuan sama, pelit, malas. Nah, jadi itu merupakan beberapa contoh sikap yang dapat merusak kerjasama. Jadi kita tidak boleh memiliki sikap-sikap tersebut ya anak-anak, agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk kerjasama di masyarakat. Yang pertama, bentuk kerjasama di masyarakat yaitu hidup rukun. Kita tinggal di lingkungan masyarakat. Masyarakat terdiri atas kumpulan keluarga. Hubungan dengan masyarakat harus dijaga dengan baik. Hidup rukun dengan masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman. Setiap hari kita bergaul dengan tetangga. Oleh karena itu, dengan tetangga, kita harus hidup rukun, menjalin hubungan baik, dan bekerja sama. Selanjutnya, bentuk kerjasama di masyarakat yang kedua, yaitu tolong-menolong dalam masyarakat. Menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan. Kita dapat menolong orang lain sesuai kemampuan kita, misalnya dengan harta benda atau tenaga. Hal itu bisa dilakukan saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan gunung meletus. Saat bencana, banyak orang kehilangan harta benda dan jiwa. Rumah dan harta benda mereka rusak. Mereka terpaksa harus mengungsi. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Kita dapat membantu dengan menyumbangkan bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan uang atau tenaga dengan menjadi relawan. Kemudian, bentuk kerjasama yang ketiga yaitu gotong royong. Kebiasaan gotong royong masih sering dilakukan masyarakat di pedesaan. Bergotong royong adalah saling membantu antar warga. Gotong royong tradisi luhur bangsa Indonesia. Gotong royong dilakukan sejak zaman nenek moyang. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi ringan. Gotong royong dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Di desa sering dilakukan kegiatan gotong royong. Misalnya,
Gotong royong membuat rumah di Jawa Tengah yang disebut Sambatan. Gotong royong bisa dilakukan dengan membangun prasarana umum, kebersihan lingkungan, dan perayaan hari besar nasional, misalnya kebersihan lingkungan. Nah, jadi dengan bergotong royong ini, kegiatan akan menjadi lebih mudah atau pekerjaan yang berat akan menjadi ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi ada 3 bentuk kerjasama di masyarakat. Yang pertama tadi apa, teman-teman? Ya, yang pertama yaitu hidup rukun, kemudian tolong-menolong dalam masyarakat, dan gotong royong. Nah, jadi ketiganya merupakan bentuk kerjasama yang ada di dalam masyarakat. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan bentuk dan manfaat kerjasama di halaman 75. Contohnya yang pertama, bentuk kerjasama, ronda, kemudian manfaat kerjasama bagiku dan keluargaku, yaitu lingkungan sekitar rumah aman. Nah, teman-teman silahkan diisi tabel nomor 2-5 ya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.